Bapa di dalam sorga, kami percaya bahwa dimanapun kami berada, kasih setia Tuhan terus mengejar kami. Bahkan ketika kami berada di lembah kekelaman sekalipun, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan hati kami untuk Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, tolonglah kami, baik kami yang mendengarkan, terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam kelemahan dan keterbatasannya, Tuhan pakai supaya boleh memberkati kami semua dan menyatakan kasih Tuhan bagi kami. Beracara dan berkaryalah di ruangan ini ya Tuhan. Terlebih berkaryalah di dalam hati kami. Karena hati kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur nomor 23 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur nomor 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca secara bergantian ayat-ayat di dalam Mazmur 23 ini. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sedikit perbedaan yang saya bacakan firman Tuhan tadi dengan apa yang tertera di layar. Karena saya membaca bagian Alkitab terjemahan baru edisi 2. Jadi puji Tuhan pada tahun ini LAI telah mengeluarkan terjemahan baru edisi kedua dengan banyak revisi dari terjemahan yang lama. Bapak Ibu boleh memilikinya, boleh membelinya supaya kita juga boleh melihat ada hal-hal yang salah, kurang tepat dalam penerjemahan di Alkitab terjemahan baru edisi yang pertama yang Bapak Ibu pegang dan yang ada di dalam gadget atau HP kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema firman Tuhan di dalam Kamis Putih pada malam hari ini adalah melewati lembah kekelaman. Melewati lembah kekelaman. Di dalam bahasa Yunani ada sebuah istilah fobia. Ada istilah fobia, yaitu rasa takut yang berlebih-lebihan dan yang menetap terhadap sesuatu, baik terhadap orang, terhadap binatang, terhadap benda, atau terhadap keadaan tertentu. Contohnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ada teman saya di gereja saya pelayanan sebelumnya, laki-laki tulen Bapak Ibu Saudara-saudara. Awalnya kami tidak tahu kalau ada kedukaan Bapak Ibu Saudara-saudara, hamba Tuhan wajibkan datang ya, melayani dan mendampingi keluarga duka. Dia Bapak Ibu Saudara-saudara tidak pernah masuk ke dalam ruangan. Apalagi dekat-dekat dengan peti. Ya, Bapak Ibu ternyata teman saya ini hamba Tuhan, laki-laki tulen, dia mengalami fobia yang disebut dengan nekrofobia, rasa takut terhadap mayat.
Bapak Ibu saudara-saudara, dan dia kesulitan sekali kalau dengar ada jemaat meninggal, dia akan melihat jadwal, kira-kira saya dijadwalkan untuk tutup peti atau penghiburannya sebelum atau sesudah tutup peti. Iya kan? Nah, karena kita tahu dia punya kelemahan seperti itu, kita tidak pernah memberi dia melayani di ibadah penghiburan sebelum peti ditutup. Bapak Ibu saudara-saudara, ada juga orang yang memiliki fobia terhadap binatang tertentu. Lihat kecoa takut. Ya, siapa di sini yang lihat kecoa takut? Ya, itu adalah zoofobia. Ada binatang-binatang tertentu yang seharusnya lucu, bahkan lihat kelinci saja bisa lari terbirit-birit. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Ada juga yang mengalami fobia atau rasa takut terhadap kesendirian. Yaitu monofobia. Orang ini tidak bisa ditinggalkan di dalam ruangan sendiri. Meskipun ruangan itu terang benderang seperti ini. Tetapi kalau dia sendiri, dia akan mengalami ketakutan dan keringat dingin. Ada juga saudara-saudara orang yang mengalami fobia terhadap tempat tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu kalau naik pesawat, terus di sebelah kanannya sedikit aja goncangan dia udah pegang. Dan dia bilang, Allahu Akbar gitu ya. Aduh Tuhan Yesus tolong. Nah, dia salah satu orang yang akrofobia. Rasa takut terhadap tempat tinggi. Bapak Ibu saudara-saudara, masih banyak rasa takut yang lain. Dan rasa takut ini adalah rasa takut yang tidak beralasan. Dan seringkali tidak masuk akal. Namun Bapak Ibu sebagai orang percaya juga banyak rasa takut yang menyelinap masuk di dalam kehidupan kita, bukan? Mungkin kita tidak mengalami salah satu fobia ini. Tetapi ada ketakutan-ketakutan yang menyelinap di dalam hati kita. Kita takut melihat masa depan. Apalagi saudara-saudara berita yang mengatakan tahun ini adalah tahun apa Bapak Ibu? Suram atau gelap? Apalah itu gitu ya. Rasa takut terhadap kehilangan. Rasa takut terhadap masa tua. Rasa takut terhadap kekurangan. Loh, dia baru hamil, udah memikirkan nanti anak saya kuliah di mana. Udah mikir terus mikir. Waduh, rasa masa-masa mengandung, masa-masa yang harusnya penuh sukacita jadi berkabung terus. Udah mikirin apa? Nanti anak saya biayanya dari mana kuliah di sini? Wah, atau lagi membangun relasi, baru membangun relasi, belum menikah, udah memikirkan Bapak Ibu saudara-saudara, nanti kalau tua bagaimana ya kira-kira ya? Yang lebih duluan mati, yang duluan meninggal, saya atau dia? Kira-kira tabungan ini cukup nggak ya kalau kami nanti sudah tidak bisa lagi bekerja? Wah, begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak ketakutan. Namun Bapak Ibu pada malam hari ini kita diajak untuk melihat di dalam Mazmur 23 yang baru saja kita bacakan tadi. Setiap kita punya rasa takut itu, tetapi ada 3 hal yang akan dialami oleh setiap kita ketika Tuhan itu dijadikan sebagai gembala di dalam hidup kita. 3 hal itu Bapak Ibu saya singkat di dalam singkatan KPK. KPK tahu Bapak Ibu? Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kita lihat KPK-nya. Yang pertama adalah adanya kepenuhan atau adanya kecukupan atau adanya kepuasan. Ya. Pemazmur berkata di sini, Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu kalau memperhatikan kata Tuhannya itu huruf besar semua atau hanya T-nya yang huruf besar? Coba dilihat. Semua besar kata Tuhannya atau hanya T-nya? Semua besar Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan huruf kapital semua. Bukan hanya T-nya yang besar, tapi semua Tuhan dari T sampai N. Itu menggunakan kata Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, kalau kita baca Alkitab seringkali kita menemukan ada kata Tuhan huruf kapital semua, ada huruf hanya satu yang T-nya aja. Apa ini Bapak Ibu saudara-saudara? Nah, kita akan melihat ya Bapak Ibu ya. Tuhan adalah gembalaku. Di sini Daud memakai kata Tuhan huruf kapital semua, yaitu Yahweh. YHWH. YHWH itu
Allah Israel itu yang datang kepada Musa di dalam semak belukar yang tidak terbakar dengan api itu. Dan Musa berkata, nanti kalau bangsa Israel tanya siapa namamu, aku harus menjawab apa? Ingat kisahnya Bapak Ibu? Terus Tuhan bilang, katakan kepadanya, aku adalah aku. Yahweh, YHWH. Aku adalah aku. Dan ini adalah namaku selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara, YHWH. Yahweh itu adalah nama sakral dari Allah. Sehingga Bapak Ibu sarjana Yahudi itu tidak berani. Ya, tidak berani untuk mengucapkan kata YHWH atau Yahweh ketika mereka menemukan kata itu di dalam perkamen, di dalam Alkitab ya, yang mereka di dalam kitab-kitab yang mereka temukan. Maka Bapak Ibu mereka mengganti YHWH itu menjadi Adonai. Adonai yaitu Tuhan juga, tapinya Tuhan yang tidak pakai huruf kapital. Yang T1 aja. Jadi betapa agung, betapa sakral, betapa kudusnya nama YHWH ini. Bapak Ibu saudara-saudara, YHWH juga atau Yahweh, Tuhan yang adalah gembala Daud di sini adalah Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan yang mengikat dirinya dalam perjanjian covenant dengan umatnya. Dia yang mengikat dirinya dengan umat perjanjian, yaitu umat Israel. Dan dia berkata, akulah Allah mereka dan mereka adalah umatku. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, nama ini juga adalah nama Allah pencipta langit dan bumi yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang membebaskan mereka dari perbudakan dan yang menebus mereka. Jadi YHWH adalah nama yang menyelamatkan. Nanti kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, dan di dalam Yohanes Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik, nama yang menyelamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Daud menyebut Tuhan YHWH ini adalah gembala pribadinya, bukan gembala kolektif. Memang Tuhan YHWH itu adalah gembala umatnya, tetapi di sini Daud menyebutnya sebagai gembala pribadi. Gembala secara personal. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai akibat dari Tuhan, Yahweh adalah gembala, maka ada jaminan yang pasti. Ada jaminan yang pasti yang dialami oleh Daud dan tentunya dialami oleh setiap kita. Maka tadi dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu saudara-saudara, bukan hanya kekurangan dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal atau uang. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, oleh sebab itu aku tidak menginginkan apapun. Aku tidak menginginkan yang lain, atau aku sudah tidak lagi membutuhkan yang lain. Tuhan itu cukup bagiku. Ya, saya ambil ilustrasi kemarin Bapak Ibu saudara-saudara di kantor. Evangelis Stella pulang dari pelayanan ya, siang-siang pulang. Kita udah makan siang, dia bawa makanan Bapak Ibu. Wah, tahu gejrot. Enak sekali. Ya, gak tahu berapa tahun lalu saya makan di Bandung. Tahu itu gitu. Udah makan siang, dikasih tahu. Enak sekali. Karena enaknya kita gak sadar diri, udah kekenyangan sebenarnya. Udah cukup, kita cukup bilang cukup, udah kenyang. Tiba-tiba ada Gojek datang dari jemaat, kirim biji salak. Wah, masih panas, wanginya kemana-mana di dalam ruangan kantor. Terus kita bilang, ayo makan lagi. Saya buka itu kolak biji salak. Wanginya kemana-mana. Saya bilang mereka, TU dan juga Evangelis Stella, nggak usah ajak Musa kalau makanan begitu. Nggak bakalan tertarik dia. Dia hanya dengar-dengar suara kita aja di ruangan sebelah. Nggak mungkin tertarik Musa gitu. Tapi kalau kita, waduh, wanginya, bentuknya masih hangat. Waduh saudara-saudara. Saya bilang mereka, ayo makan. Terus ada orang bilang, salah satu bilang,
Perutku sudah mulai meledak. Udah mau meledak, udah penuh. Udah gak mau lagi. Nanti dibawa pulang aja di salaknya. Jadi ini Bapak Ibu. Cukup, penuh. Udah gak mau lagi gitu. Udah penuh, udah puas dan tidak ingin yang lain. Ini yang disebut di sini oleh Daud. Tuhan adalah gembalaku, aku sudah tidak ingin yang lain. Aku sudah puas, aku sudah penuh. Dia mengalami yang namanya kepenuhan Allah karena dia memiliki gembala. Bapak Ibu saudara-saudara, kepenuhan hidup bukan kelimpahan. Bukan kesenangan, bukan kenyamanan. Bisa saja masalah silih berganti. Bisa saja penderitaan kebangkrutan itu menyapa kita tanpa kita sadari. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, ada kepuasan yang dialami di dalam Tuhan. Kepenuhan hidup sejati hanya ditemukan di dalam relasi manusia dengan Tuhan. Bukan berapa banyak yang kita miliki. Bukan berapa banyak yang kita gunakan. Bukan berapa banyak yang kita peroleh dan kita raih di dalam hidup ini. Kepenuhan sejati, kepuasan sejati hanya ditemukan di dalam rengkuhan Sang Gembala Agung. Dan ini yang dialami oleh Daud. Dia mengalami kecukupan, dia mengalami kepuasan. Dia mengalami yang disebut dengan kepenuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua PKPK. Ingat ya, KPK. Dia mengalami yang namanya Bapak Ibu saudara-saudara pemulihan dan perlindungan. Tadi dikatakan di sana, ia menuntun aku di tempat yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Apa yang dibutuhkan oleh domba Bapak Ibu? Rumput dan air. Cukup. Bukan istana. Seringkali Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa kita sangat bersusah hati di dalam dunia ini? Karena kita mencari yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Dan Tuhan berjanji dia akan memberi apa yang kita butuhkan. Ia memberi rumput dan air kepada domba sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Tapi yang menarik Bapak Ibu di ayat 3. Di sana dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Ia memberi aku kekuatan yang baru. Atau ini bisa diartikan ia memulihkan. Ia memulihkan jiwaku. Ia memulihkan hatiku. Memberi kesegaran atau memberi pemulihan. Bapak Ibu saya percaya di dalam kehidupan, di dalam perjalanan kita. Saya tidak tahu berapa tahun Bapak Ibu sudah berjalan di dalam perjalanan semasa di dalam dunia ini. Tetapi seringkali kita mengalami yang namanya kelelahan. Kita mengalami yang namanya kehabisan energi. Kita yang mengalami yang namanya kelelahan mental. Kelelahan di dalam relasi dan sosial. Di dalam keluarga. Tidak terkecuali di dalam gereja. Seringkali itu menguras energi kita yang begitu banyak. Menguras emosi kita yang begitu banyak. Tempat kerja menguras energi saya dan saudara. Rumah menguras energi saya dan saudara. Dan Daud berkata, ia memulihkan aku. Ada istilah zaman sekarang, healing. Atau halan-halan. Mau halan-halan kemana ini? Ini libur Jumat, Sabtu, Minggu. Ntar lagi udah mau lebaran, 19 sampai tanggal 25 libur juga. Mau healing-healing kemana Bapak Ibu? Tidak dilarang healing, tidak dilarang halan-halan. Ya, silakan Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi healing kita, halan-halan kita, tanpa gembala yang beserta dengan kita, maka itu sia-sia. Karena yang merestorasi, yang memulihkan hati dan jiwa kita hanyalah Tuhan Allah. Yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudara. Dan dikatakan di sini, ia menyegarkan jiwaku oleh karena namanya. Oleh karena namanya. Namanya yang apa tadi Bapak Ibu?
namanya yang kudus tadi, Yahweh. Jadi bukan karena aku baik, maka aku dipulihkan oleh Tuhan. Bukan karena aku rajin pelayanan, maka aku disegarkan oleh Tuhan. Bukan karena aku melakukan ABC, maka Tuhan mengasihi aku. Tidak. Semua yang dilakukan oleh Tuhan di sini adalah karena Dia, karena namanya yang kudus. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara kita melakukan puasa. Betul? Sedikit saja yang angguk-angguk. Sepertinya hanya sedikit yang ikut serta di dalam puasa gereja kita gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita yang ikut puasa jangan berbangga diri. Ya. Puasa itu tujuannya adalah bukan untuk mendapatkan kasih Tuhan. Karena kita sudah mendapatkannya. Tapi puasa adalah untuk merendahkan diri dan untuk lebih lagi berserah kepadanya. Karena kalau Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, bukan karena doa dan puasamu kencang. Tapi karena apa? Karena namanya, karena Dia. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, KPK. KPK yang terakhir, kasih setia. Kita membaca dari ayat 5 sampai ayat yang ke-6, itu sangat menarik Bapak Ibu ya. Di dalam ayat yang kelima. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ada kebaikan, ada kemurahan, ada kasih setia, ada mercy of God yang selalu mengejar dan indah sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Mengikuti di sini saudara bukan hanya mengikuti dalam arti biasa. Tapi dalam arti bahasa aslinya itu saudara-saudara, mengejar seperti dalam istilah militer. Bagaimana serdadu itu mengejar dan berlari kencang, mana ada selalu yang berlari sambil joget. Gak ada Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu saudara-saudara ketika ada penjahat dan polisi atau tentara mengejar penjahat itu. Dia mengejar dengan begitu kencang. Dan ketika penjahat itu dikejar Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan stop. Dan ketika ia stop Bapak Ibu Saudara-saudara, ia berhenti dan berbalik. Ternyata yang mengejarnya adalah kasih setia Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup kita, hidup yang dikejar, pengejaran aktif. Dikejar oleh apa Bapak Ibu? Dikejar oleh kasih setia Tuhan. Saya tidak tahu seberapa mil Anda berlari dari hadapan Tuhan. Saya tidak tahu di dalam 40 hari, persis hari ini 40 hari, setelah kita memulai perjalanan menuju salib atau Paskah. Saya tidak tahu apa yang kita alami selama 40 hari, berapa mil kita menjauh dari Tuhan, berlari meninggalkan Tuhan. Tetapi dimanapun Anda berada, kasih setia Tuhan mengejar Bapak dan Ibu. Bapak Ibu Saudara-saudara, suatu hari seorang pemuda datang kepada pendetanya. Dia mengaku dia telah melakukan kesalahan. Kesalahan yang fatal. Bapak pendeta, bukan Bapak pendeta, pendetanya ini ingin marah ya sebagai manusia Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kita mendengar dia melakukan itu, ingin marah, ingin segera menghakimi. Tetapi dia ingat, pendeta ini ingat, dia bukan Tuhan yang menghakimi sesama manusia yang telah melakukan kesalahan. Pemuda ini sharing apa yang telah terjadi. Hatinya hancur, hatinya menyesal, dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tetapi di akhir percakapan itu, pendetanya ini mengajaknya untuk berdoa. Pendeta itu mengatakan, mari kita berdoa. Kita mohon Tuhan menolong. Dia kaget. Masih perlukah berdoa di situasi ini? Masih adakah Tuhan? Masih berkenankah Allah kepadaku yang berdosa, yang telah berbuat jahat ini, yang telah menyakiti orang ini? Dia
Dia ketawa sinis ketika pendetanya mengajak dia berdoa. Tetapi pendetanya melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kristus meninggalkan surga yang mulia. Dia mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kondisi apapun yang engkau alami, kesalahan, kekeliruan apapun yang sedang engkau kerjakan saat ini, kecurangan apapun, tipuan apapun yang sedang engkau rancangkan di dalam usaha dan pekerjaanmu, ingatlah, kasih setia Tuhan mengejar engkau di sana, menarik engkau kembali kepadanya, supaya engkau hidup benar dan berada di dalam genggamannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Daud mengalami ketiga hal ini. Dia mengalami kecukupan, kepenuhan, dan kepuasan di dalam Allah. Dia mengalami yang namanya restorasi, pemulihan, dan perlindungan Allah yang sempurna. Dia mengalami kasih setia Tuhan yang terus mengejar dia kemanapun dia pergi, apapun yang ia lakukan. Sehingga dia berkata, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam ayat keempat, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman yang disebut oleh Daud di sini, Bapak Ibu, adalah bayang-bayang kematian, bayang-bayang kegelapan, bahaya besar yang mengancam jiwanya, yang mengancam hidupnya. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tidakkah di Taman Getsemani Kristus mengalami bayang-bayang kekelaman, bayang-bayang kematian. Tadi kita sudah menyanyikan dan mendengarkan firman-Nya. Bagaimana peluhnya seperti titik-titik darah jatuh ke tanah. Penuh dengan ketakutan. Kenapa, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Kenapa manusia begitu takut menghadapi kekelaman, kematian? Karena kematian adalah murka Allah atas dosa. Dan Kristus yang tidak berdosa ini mengalami ketakutan itu. Mengalami kegelisahan itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Mengalami begitu susah perasaan menghadapi kematian itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, lembah kekelaman itu begitu gelap dan menakutkan. Karena kematian adalah hukuman Allah atas dosa. Dan Yesus mengalami lembah kekelaman ini. Bukan hanya bayang-bayang kekelaman atau bayang-bayang maut, tetapi ia telah mengalami maut. Kristus tidak hanya mengalami bayang-bayang kematian, tetapi ia telah mengalami kematian itu, ia telah mengalami murka itu, ia telah mengalami akan yang disebut dengan murka Allah, agar kita tidak binasa oleh kematian, melainkan agar oleh kematian kita dipertemukan dengan Allah. Ibrani pasal 2 ayat 15 firman Tuhan berkata, supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada di dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita manusia berdosa. Kita hidup di dalam ketakutan, kita hidup di dalam perhambaan dosa. Setiap hari, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita berada di bawah bayang-bayang kematian. Dan oleh kematian Kristus inilah ia membebaskan kita. Daud tidak gentar. Daud tidak gentar melewati lembah kekelaman. Karena ada gada dan tongkat Allah yang menghibur dia. Tongkat dan gada Allah melambangkan bahwa Allah hadir beserta dengan dia. Allah ada di dalam lembah kekelaman itu beserta dengan dombanya. Kita juga tidak gentar melewati lembah kelam itu. Karena Kristus telah mengalahkan maut lewat kematiannya. Dan ia telah menang atas maut lewat kebangkitannya. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Pendeta Donald Gray Barnhouse, seorang pendeta di Tenth Presbyterian Church di Philadelphia. Ia kehilangan istri yang sangat ia kasihi saat anak perempuannya masih kecil. Pendeta Donald Gray berusaha membantu anak kecil ini
dan juga membantu dirinya dalam proses kehilangan terbesar itu. Suatu hari Bapak Ibu Saudara-saudara, Pendeta Donald Gray ketika sedang berkendara bersama dengan anak perempuannya, sebuah truk besar lewat persis Bapak Ibu di samping mobil mereka. Dan saat truk besar itu lewat, sang pendeta berkata kepada putrinya, apakah kamu lebih memilih dilindas oleh truk ini atau oleh bayangannya? Anak perempuannya itu menjawab, tentu saja saya lebih memilih dilindas oleh bayangannya, karena hal itu tidak sakit sama sekali. Dan Pendeta Donald Gray berkata, benar, jika truk itu tidak menghantam kamu, tapi hanya bayangannya, maka kamu baik-baik saja. Apa yang dialami oleh ibu kamu hanyalah bayangan kematian saja. Dia sebenarnya hidup, lebih hidup dari kita. Itu karena 2000 tahun yang lalu, truk kematian yang sebenarnya telah menghantam Yesus. Dan karena kematian telah menghantam Yesus, dan karena kita telah percaya kepadanya, sekarang satu-satunya hal yang bisa menghantam kita adalah bayang-bayang kematian. Dan bayang kematian hanyalah jalan masuk kepada kemuliaan dan kehidupan bersama Bapa di sorga, di dalam kekekalan. Mari kita masuk di dalam saat hening.